Selamat pagi adik-adik, perkenalkan nama kakak Alvira. Dan nanti kakak akan bersama teman kakak yaitu Kak Niken. Kita akan membahas tentang korupsi. Sebelumnya kami dari Fakultas Keperawatan Universitas Pelita Harapan. Baiklah, kita akan bahas pada poin yang pertama yaitu apa itu korupsi, pengertian dari korupsi itu sendiri. Pada slide pertama ini sudah dijelaskan, sudah dituliskan bahwa korupsi itu berasal dari bahasa Latin yaitu corruption, dari kata kerja corrumper yang berarti rusak, busuk, menyogok. Nah, kemudian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan sebagainya yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan pribadinya atau orang lain. Nah, yang kemudian secara umum dapat disimpulkan bahwa korupsi itu adalah perbuatan tidak bermoral yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok demi kepentingan pribadi atau kelompok tersebut yang merugikan orang lain dan tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan peraturan. Baiklah, pada slide yang kedua ini kita akan bahas akibat dari korupsi. Nah, yang pertama akibat dari korupsi itu ada kerugian finansial, hilangnya akhlak mulia sebagai skala permasalahan, lalu ada merosotnya kualitas pendidikan dan menurunnya tingkat partisipasi. Nah, selanjutnya di slide selanjutnya kita akan bahas contoh-contoh dari korupsi itu. Nah, yang pertama ada korupsi uang. Maksudnya dari korupsi uang ini kita menyalahgunakan atau menyelewengkan uang. Contoh hal yang misalnya adik tahu mungkin para koruptor yang mengkorupsi uang negara. Tapi ada juga hal-hal kecil yang juga merupakan contoh dari korupsi uang itu. Misalnya adik-adik disuruh ke warung sama mamanya pergi beli garam harganya 3.500, tetapi dikasih uang 5.000 jaga-jaga takutnya garamnya naik atau gimana. Nah, sampainya di warung, si adik ini, misalnya pakai nama Adi ya, si Adi ini beli dengan harga yang tetap 3.500, tetapi dia mengambil 500-nya itu untuk membeli permen misalnya, tanpa izin dulu sama orang tuanya, dan kemudian sampai di rumah dia bilang ke mamanya kalau harganya itu udah 4.000, padahal dia berbohong. Nah, walaupun hanya 500, hanya kecil, tetapi itu juga merupakan contoh dari korupsi uang. Atau adik-adik bisa lihat di gambar ini, ada kelihatannya ada seorang anak menelpon orang tuanya, dia bilang kalau dia akan membeli buku harganya 20.000, tetapi dia bilangnya harganya 200.000 karena 180-nya dia mau jajanin. Nah, itu juga salah satu penyelewengan uang atau korupsi uang, karena itu tidak sesuai dengan aturan, tidak ada perbuatan tidak bermoral atau menyalahgunakan uang. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Niken. Adik-adik, perkenalkan kakak Niken Samosir. Sebenarnya tadi kakak udah dijelasin sebenarnya tadi kakak udah dikasih tahu sama Kak Fira siapa, tapi kakak kenalin diri lagi. Oke. Kakak akan melanjutin slide selanjutnya. Slide selanjutnya itu adalah contoh korupsi nilai. Korupsi nilai misalnya adik-adik itu misalnya mencontek pada saat adik-adik nggak tahu jawabannya, misalnya adik-adik nyontek ke teman sebangkunya adik-adik, nah itu korupsi nilai karena harusnya temannya adik-adik yang mendapatkan nilai tersebut, tapi karena adik-adik nyontek sehingga adik mendapatkan nilai tersebut juga. Nah, tadi kan kita udah belajar apa itu korupsi, nah itu termasuk korupsi adik-adik. Oke, slide selanjutnya itu adalah korupsi waktu. Itu misalnya waktu terlambat sekolah, misalnya adik-adik di rumah sama mamanya pasti disuruh bangun jam berapa, siap-siapnya jam berapa. Misalnya adik-adik harusnya bangun jam 6 tapi adik-adik malah bangun setengah 7. Adik-adik pakai 30 menitnya lagi itu buat tidur lagi. Nah, itu korupsi waktu karena harusnya 30 menitnya itu adik-adik pakai buat siap-siap ke sekolah, buat beres-beres dan lain-lainnya. Itu korupsi waktu ya adik-adik. Oke, slide selanjutnya itu adalah korupsi tugas. Misalnya adik-adik lagi mau kerja kelompok sama temannya adik-adik. Terus ada salah satu temannya adik-adik yang bilang, maaf ya aku nggak bisa kerja kelompok karena aku lagi sakit, atau dia bikin alasan yang lainnya. Nah, itu termasuk korupsi tugas. Padahal alasannya itu nggak benar, cuma dia hanya mau main sama teman yang lain, jadi dia bohong ke adik-adik. Itu korupsi tugas karena harusnya jadwalnya itu dia buat kerja kelompok sama adik-adik, cuman karena dia pengen main sehingga dia berbohong sama adik-adik. Nah, itu termasuk korupsi tugas ya adik-adik. Nah, slide selanjutnya itu adalah bagaimana supaya kita terhindar dari yang namanya korupsi. Bisa kita baca bareng-bareng ya adik-adik, yaitu pertama adalah jujur, bertanggung jawab,
berani, sederhana, kerjasama yang baik, dan juga disiplin. Saat adik-adik belajar untuk melakukan itu semua, adik-adik akan terbiasa terhindar dari yang namanya korupsi. Saat adik-adik bilang jujur, "Mas, tadi kembaliannya dari warung segini." Saat adik-adik berani dan bertanggung jawab atas perannya, adik-adik bilang ke temannya, "Maaf ya, aku gak bisa main, aku harus kerja kelompok sama teman-temanku." Saat adik-adik disiplin, baik disiplin dalam hal waktu maupun keuangan, adik-adik akan terbiasa terhindar dari yang namanya korupsi. Oke, selanjutnya Kak Fira akan ngejelasin tentang poster. Oke, Kak Fira boleh dijelasin posternya? Baiklah adik-adik, Kak Fira sama Kak Nika udah bisa jelasin tentang korupsi. Nah, di sini kita punya poster. Poster ini isinya kurang lebih sama dengan apa yang sudah kita sampaikan. Jadi adik-adik bisa baca lagi, bisa ingat lagi, bisa lihat lagi poster ini sehingga adik-adik ingat dan adik-adik memiliki jiwa anti korupsi. Baiklah adik-adik, kiranya apa yang sudah kita sampaikan boleh bermanfaat dan sampai jumpa. Dadah. Dalam proyek SLP ini, saya dapat belajar yaitu korupsi adalah suatu tindakan pidana yang dapat merugikan orang lain dan juga dapat memperkaya diri sendiri, entah itu secara langsung dan juga dalam suatu badan ataupun bidang. Nah, contoh-contoh kecil korupsi itu seperti korupsi nilai dan juga korupsi waktu. Nah, apa sih peran kita sebagai generasi muda dalam menanggapi korupsi tersebut? Nah, peran kita sebagai generasi muda yaitu yang pertama, kita harus pahami betul-betul apa itu korupsi dan juga kekurangan dan juga kerugian-kerugian korupsi. Sehingga dari situ kita sebagai generasi muda dapat belajar untuk tidak melakukan korupsi dari hal-hal yang kecil dan juga dari sekarang. Nah, dari situ kita akan menjadi kebiasaan untuk tidak melakukan korupsi pada kedepannya. Nah, dari proyek SLP online ini saya dapat belajar untuk mendisiplinkan waktu saya belajar di rumah dan juga dapat berpartisipasi aktif untuk diskusi online dalam kelompok. Terima kasih. Dari proyek SLP ini, saya belajar mengenai korupsi, di mana korupsi merupakan suatu penyelewengan atau penyalahgunaan keuangan negara untuk kepentingan pribadi atau berkelompok. Selain itu, kerugian dari korupsi itu seperti adanya kerugian dari finansial, lalu hilangnya akhlak yang mulia dari seseorang tersebut, dan masih banyak lagi. Lalu, ada juga contoh-contoh dari korupsi itu sendiri, seperti korupsi nilai, korupsi waktu, yang biasanya kita temui di kehidupan kita di perkuliahan. Dan bagaimana kita sebagai peran anak muda atau generasi muda supaya korupsi ini itu tidak akan terus berkembang. Yang pastinya kita harus jujur, bertanggung jawab, berani juga untuk mengatasi segala permasalahan korupsi, dan juga kita harus disiplin. Dan dari proyek SLP secara online ini, saya belajar bagaimana mengatur waktu dengan baik, bagaimana bertanggung jawab sebagai ketua untuk memimpin para anggota saya supaya mereka dapat bekerja tepat waktu dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Saya juga belajar bagaimana memberikan teladan dan juga mengumpulkan tugas secara tepat waktu. Dan jadi dengan adanya proyek SLP secara online ini, saya banyak belajar dan saya juga bersyukur bisa menyelesaikan proyek SLP ini dengan baik. Terima kasih. Melalui SLP ini, saya belajar untuk menjadi generasi muda yang anti korupsi, yang menanamkan sifat yang berintegritas tinggi, dimulai dari hal-hal kecil. Saya akan bertanggung jawab dengan hal waktu, contohnya mengerjakan tugas, dan yang pasti tanggung jawab saya nantinya sebagai seorang perawat Kristen. Saya banyak belajar dari project service learning itu, baik dalam hal kerjasamanya, yaitu dimana kita harus tetap kerjasama walaupun kita beda-beda tempat, tapi kita harus tetap bisa kerjasama. Terus bagaimana kita dapat membina hubungan, karena tadi awalnya kita tidak terlalu mengenal, tapi karena kita satu kelompok kita harus lebih mengenal. Terus yang terakhir itu saya sebagai presenter bagaimana harus menyampaikan materi tapi tidak ada audiens, tapi dalam ceritanya saya harus seperti ada audiens yang mendengarkan saya. Jadi saya harus menyampaikan materi seperti ada audiens di depan saya. Dari saya hanya itu. Intinya saya banyak belajar dari project service learning itu. Dari proyek SLP ini saya belajar mengenai korupsi. Korupsi merupakan tindakan yang tidak bermoral dan tidak berdisiplin yang dilakukan oleh seseorang untuk meneguhkannya yang merugikan orang lain dan tidak sesuai dengan aturan. Dari proyek SLP ini saya belajar untuk mengerjakan tugas dengan tepat waktu, berdisiplin dalam mengerjakan tugas, bekerja sama dengan kelompok saya dalam mengerjakan tugas, tidak sendiri dan tidak egois dalam mengerjakan setiap tugas.
Saya juga belajar sebagai generasi muda untuk mencerminkan sikap-sikap yang anti korupsi dan dapat mengaplikasikan tindakan-tindakan yang menolak korupsi. Dari proyek SLP ini saya berharap saya belajar banyak dan mendapatkan hasil yang maksimal dari yang sudah kami kerjakan. Terima kasih. Melalui proyek SLP Kewarganegaraan ini, saya belajar bahwa korupsi itu bisa dilakukan dalam hal-hal kecil. Misalnya ketika kita sedang menyontek, berarti kita sedang korupsi nilai. Ketika kita datang terlambat ke sekolah, berarti kita korupsi waktu. Ketika kita tidak bisa bekerja sama dalam mengerjakan tugas kelompok, berarti kita sedang korupsi tugas. Nah, penting bagi generasi muda seperti kita untuk bisa memiliki nilai-nilai seperti jujur, bertanggung jawab, disiplin, bekerja sama dengan baik, supaya kita bisa terhindar daripada korupsi itu. Nah, melalui SLP online ini juga saya belajar mengenai pembagian waktu yang baik dalam mengerjakan tugas, bekerja sama dengan baik bersama tim supaya dapat menyelesaikan tugas ini. Nah, kami bersebelas, khususnya saya bersyukur karena bisa menyelesaikan SLP ini dengan baik walaupun sebenarnya tidak sesuai dengan rencana awal. Demikianlah refleksi singkat saya. Terima kasih. Dari pembelajaran kali ini saya belajar bahwa korupsi itu bukan hanya penyalahgunaan uang negara, namun korupsi itu juga bisa dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saya sebagai mahasiswa, korupsi yang saya lakukan seperti bolos, telat kumpul tugas, telat masuk kelas, bahkan nyontek itu juga bagian dari korupsi. Nah, dari sini saya belajar untuk tidak korupsi lagi dengan cara bertanggung jawab. Kedepannya saya harus lebih bertanggung jawab lagi, harus lebih jujur lagi, dan yang paling penting saya harus lebih disiplin lagi. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Kali ini saya refleksikan tentang korupsi, di mana sekarang ini kasus korupsi sudah banyak terjadi. Korupsi uang, korupsi waktu, dan lain-lain. Korupsi dikenal banyak terjadi di kalangan politik pemerintahan. Korupsi ini terjadi karena tindakan melindungi kepentingan pribadi daripada kelompok, sehingga terjadilah korupsi. Dan dalam proyek ini, saya belajar dalam kelompok, bagaimana bekerja sama dan saling menghargai pendapat teman-teman, sehingga dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu. Terima kasih. Dari saya sendiri sebagai anggota kelompok, melalui proyek SLP ini, walaupun di tengah-tengah pandemi coronavirus atau COVID-19, kami harus tetap terus bekerja sama walaupun jarak kami yang berjauh-jauhan, karena kami harus kembali ke tempat kami masing-masing, ke kampung kami masing-masing, tapi kami dapat tetap mengerjakannya di tepat waktu. Kerjasama kami juga semakin membaik. Dari materi tentang korupsi ini, saya belajar tentang apa itu korupsi, contoh-contoh korupsi, dan akibat-akibat dari korupsi, sehingga saya sebagai generasi muda dapat membagikannya kepada orang lain dan juga membantu dalam proses pemberantasan korupsi. Demikian. Melakukan asal jarak jauh ini mungkin sedikit kurang nyaman bagi saya, karena kita melakukannya di masing-masing daerah kita, tempat tinggal kita, dan dari asal jarak jauh ini juga mengajarkan kita bagaimana caranya kerjasama dengan baik, cuma hanya menggunakan komunikasi dan kerjasama yang baik agar tugas-tugas kita berjalan dan sesuai dengan yang dimaukan. Generasi muda, Berantas korupsi. 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 Kelompok membaca, kelompok penggerak, kelompok membaik, kelompok teman. Ini ada yang namanya bakat itu pas dia WA tapi nggak melakukan itu. Oh gitu. Ya dari kelompok jauh ini kayaknya bukan dari ini kerumunan kita. Ya. Ya, oke guys, jadi kami telah selesai melaksanakan survei dan fixkan jadwal kami. Jadi tetap stay di video kami, dan video kami akan kalian lihat nanti. Oke, asik, dadah. see you. Asik, dadah. Terus ini video. Oh, Iya, video.